Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Satria. Pada video ini saya akan membahas mengenai bab 5 mengenai integrasi Enterprise Information System atau integrasi sistem informasi perusahaan. Dalam kegiatan bisnis, tiap bagian perusahaan umumnya menggunakan informasi yang berbeda. Bagian keuangan menggunakan sistem akuntansi, bagian pemasaran menggunakan Customer Relationship Management atau CRM, dan bagian sumber daya manusia menggunakan Human Resource Information System. Sementara itu, bagian produksi dan persediaan menggunakan Enterprise Resource Planning. Nah, ketika sistem-sistem tersebut bekerja secara terpisah, perusahaan dapat mengalami duplikasi data, keterlambatan informasi, dan kesulitan koordinasi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan integrasi sistem agar data, aplikasi, dan proses bisnis dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Dan pada pembahasan ini saya akan menjelaskan pengertian ACE atau konsep integrasi sistem dengan tujuan integrasi, komponen yang diintegrasikan, dan metode integrasi, tahapan penerapan, keamanan, manfaat, tantangan, serta contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, terdapat 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Pertama, yang pasti kita memahami konsep dan pentingnya integrasi Enterprise Information System dalam organisasi modern. Karena integrasi sistem ini bukan hanya untuk menghubungkan beberapa aplikasi saja, tapi integrasi yang menyatukan hampir semuanya. Kayak dari mulai data, proses kerja, teknologi, dan komunikasi antar bagian. Yang kedua itu adalah mengenal arsitektur dan metode integrasi sistem. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain misalnya seperti Enterprise Service Bus, Application Programming Interface, Middleware, Web Service, dan Cloud Integration. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai komponen yang dapat diintegrasikan seperti ERP, dan CRM, SCM, dan HARIS, sistem keuangan, database, dan sistem pendukung lainnya. Dan sistem pendukung lainnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah memahami tahapan implementasi serta menganalisis manfaat dan tantangan integrasi ACE. Jadi melalui tujuan tersebut saya mengharapkan teman-teman dan terutamanya untuk diri saya sendiri dapat memahami cara sistem informasi perusahaan bekerja secara terpadu dan mendukung kebutuhan organisasi. Nah, Enterprise atau ACE atau Enterprise Information System merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mendukung seluruh proses bisnis perusahaan secara menyeluruh. ACE mencakup 3 fungsi utama, yaitu fungsi operasional, manajerial, dan strategis. Nah, pada tingkat operasional, ACE membantu kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, pembayaran gaji, pengadaan barang, dan pemrosesan pesanan. Jadi, pada tingkat manajerial, biasanya ACE membantu manajer memantau kinerja perusahaan. Sistem jadi dapat menghasilkan laporan penjualan, laporan keuangan, laporan produksi, dan laporan kinerja ke karyawan. Nah, pada tingkat strategis ACE, ACE itu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk manajemen dalam mengambil keputusan dalam jangka panjang. Contohnya misalnya untuk membuat keputusan, terus meningkatkan kapasitas produksi atau mengembangkan layanan baru. Jadi ACE itu bisa menghubungkan berbagai departemen secara real time. Ya artinya perubahan data pada satu bagian dapat langsung diketahui oleh bagian lain. Jadi contoh nih,
Contoh sederhananya adalah misalnya sistem yang termasuk dalam S kan grup sebelumnya kan dikatakan bahwa ada ERP, CRM, SCM, dan HRIS. Seluruh sistem tersebut jadi dapat saling mendukung agar perusahaan dapat bekerja secara lebih efektif. Nah, untuk integrasi sistem. Integrasi sistem merupakan proses menghubungkan berbagai sistem agar dapat berkomunikasi, bertukar data, dan menjalankan proses bisnis secara terpadu. Jadi integrasi sistem dapat dibagi menjadi 4 bagian. Nah, salah satunya ada di sini. Pertama adalah ini integrasi data. Integrasi data adalah menggabungkan dan menyinkronkan data dari berbagai sumber. Contohnya misalnya ada data pelanggan. Nah, pada data pelanggan, sistem penjualan dapat digunakan oleh sistem pemasaran dan pelayanan pelanggan. Nah, yang kedua berikutnya adalah integrasi aplikasi. Nah, kalau integrasi aplikasi ini menghubungkan beberapa aplikasi agar dapat berkomunikasi dan berbagi fungsi. Contohnya misalnya ada aplikasi toko online yang terhubung dengan sistem pembayaran dan sistem pengiriman. Nah, ketiga adalah integrasi proses bisnis. Nah, integrasi ini menyelaraskan alur kerja dari antar bagian. Nah, ketika bagian penjualan, penerima pesanan, informasi dapat langsung dikirim ke bagian gudang dan keuangan dan distribusi. Nah, yang terakhir adalah keempat, integrasi teknologi. Nah, integrasi ini menyatukan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, server, database, dan layanan cloud. Jadi integrasi sistem tidak hanya menghubungkan aplikasi, tapi integrasi juga memastikan seluruh proses perusahaan berjalan secara terkoordinasi. Nah, berikutnya berikutnya adalah latar belakang integrasi ACE. Integrasi ACE dibutuhkan karena banyak perusahaan masih menggunakan sistem yang berdiri sendiri. Jadi masalah pertama adalah mungkin dari duplikasi data pelanggan, barang, dan karyawan dapat tersimpan pada beberapa sistem. Jika perubahan hanya dilakukan pada satu sistem lain masih menggunakan data lama. Nah, masalah kedua adalah inkonsistensi informasi. Nah, bagian penjualan dan bagian keuangan dapat memiliki angka yang berbeda karena menggunakan sumber data yang berbeda. Nah, masalah ketiga adalah keterlambatan akses informasi bagian. Nah, jadi bagian keuangan ini harus menunggu laporan dari bagian penjualan. Lalu bagian produksi juga harus menunggu informasi stok dari gudang. Nah, masalah berikutnya adalah kesulitan koordinasi lintas departemen. Jadi komunikasi sering dilakukan secara manual melalui pesan, dokumen, satu lagi kalau nggak salah lembar kerja. Nah, sistem yang terpisah juga meningkatkan biaya operasional. Karyawan harus memasukkan data berulang kali dan memperbaiki kesalahan yang muncul. Nah, keadaan ini disebut sebagai sistem silo. Sistem silo terjadi ketika setiap bagian menyimpan informasi yang secara terpisah dan sulit membagikannya kepada bagian lain. Nah, makanya integrasi ACE ini adalah menjadi salah satu solusi untuk menghubungkan sistem tersebut dalam alur informasi yang konsisten. Nah, tujuan integrasi ACE itu adalah salah satunya tujuan pertama ya jelas meningkatkan efisiensi operasional. Jadi integrasi dapat mengotomatisasi pekerjaan dan mengurangi proses input data berulang, redundansi. Nah, tujuan kedua adalah menjaga konsistensi data seluruh bagian menggunakan data dari sumber yang sama. Konsep ini dikenal sebagai single source of truth. Nah, tujuan ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan, jadi manajemen membutuhkan informasi yang akurat dan tersedia secara real time. Nah, ya, tujuan keempat atau yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan pelanggan. Pesanan dapat diproses lebih cepat karena sistem
karena sistem penjualan, pembayaran, persediaan, dan pengiriman saling terhubung. Jadi tujuan berikutnya adalah meningkatkan kolaborasi bagian penjualan gudang, keuangan, dan distribusi dapat bekerja berdasarkan informasi yang sama. Jadi pada kesimpulannya integrasi juga membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis. Jadi perusahaan dapat menambah aplikasi baru tanpa harus membangun seluruh sistem dari awal. Nah, apa aja sih komponen yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan? Nah, dalam Enterprise Information System terdapat beberapa yang dapat diintegrasikan. Pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Ya, di sini ERP adalah tugasnya mengelola keuangan, produksi, persediaan, dan sumber daya perusahaan. Yang kedua adalah CRM, yaitu Customer Relationship Management. Nah, fungsinya CRM itu adalah menyimpan informasi tentang pelanggan, aktivitas pemasaran, proses penjualan, dan pelayanan pelanggan. Ketiga adalah SCM. SCM itu adalah Supply Chain Management atau SCM yang mengelola pengadaan barang, logistik, distribusi, dan pengiriman. Nah, yang keempat sendiri adalah Human Resource Information System atau HRIS. HRIS itu adalah mengelola data karyawan, absensi, terus juga ada penggajian, dan kinerja pelatihan. Kelima adalah sistem keuangan. Sistem ini menangani pencatatan akuntansi, penyusunan anggaran, transaksi pembayaran, dan laporan keuangan. Keenam adalah database terpusat. Jadi database yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses oleh berbagai sistem. Dan ketujuh adalah Decision Support System atau DSS, yaitu untuk membantu manajemen menganalisis informasi dan menentukan alternatif keputusan. Nah, komponen berikutnya atau yang terakhir adalah infrastruktur jaringan dan cloud platform. Nah, infrastruktur ini memungkinkan seluruh aplikasi saling terhubung. Jadi pada intinya setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi seluruhnya harus bertukar data secara konsisten. Nah, yang berikutnya adalah jenis dari integrasi ACE. Integrasi ACE dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah integrasi data. Integrasi ini menyatukan data dari berbagai sumber melalui sinkronisasi database, data warehouse, dan proses ETL. ETL itu apa ya? Lupa deh. Nah, jenis keduanya adalah integrasi aplikasi. Nah, integrasi aplikasi ini menggunakan API. Terus juga ada web service dan middleware agar aplikasi dapat saling berkomunikasi. Yang jenis ketiga adalah integrasi proses bisnis. Integrasi ini menggunakan workflow automation dan BPM. BPM itu kalau nggak salah adalah business process management untuk mengatur alur pekerjaan secara otomatis. Nah, jenis yang keempat adalah integrasi antarmuka. Integrasi antarmuka menyediakan akses ke beberapa sistem melalui satu portal. Jadi salah satu contohnya misalnya adalah single sign on. Nah, pengguna hanya perlu masuk ke satu kali untuk mengakses beberapa aplikasi sesuai aksesnya. Jadi pemilihan jenis integrasi harus disesuaikan dengan masalah perusahaan. Jadi perusahaan yang mengalami perbedaan data dapat memprioritaskan integrasi data. Jadi perusahaan dengan banyak aplikasi dapat menggunakan integrasi aplikasi. Perusahaan yang memiliki proses panjang dapat menerapkan integrasi proses bisnis.
Nah, berikutnya di sini ada arsitektur integrasi sistem, menjelaskan susunan lapisan yang membentuk sistem informasi terintegrasi. Nah, untuk di layar pertama, di sini ada layar pengguna. Kenapa ini jadi layar pertama? Karena lapisan ini menjadi tempat pengguna berinteraksi melalui aplikasi web, mobile, atau desktop. Untuk lapisan kedua adalah layar aplikasi bisnis. Nah, lapisan ini terdiri atas ERP, CRM, SCM, dan HRIS, dan aplikasi lainnya ya. Lapisan ketiga adalah layar integrasi. Lapisan ini menjadi penghubung antar aplikasi. Misalnya teknologi yang digunakan dapat berupa middleware, ESP, API gateway, dan web service. Nah, untuk layer keempat ada layer data. Lapisan ini menyimpan database operasional, data master, dan ya, data warehouse atau gudang. Yang berikutnya adalah layer infrastruktur. Untuk layer infrastruktur sendiri ini lapisan ini terdiri atas beberapa kayak contohnya server, jaringan, sistem operasi, cloud platform, dan perangkat keamanan. Alur kerjanya dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi, kemudian aplikasi tersebut mengirimkan permintaan melalui layar integrasi. Itu ini. Nah, permintaan tersebut diteruskan ke database atau aplikasi lain, hasilnya kemudian dikirim kembali kepada pengguna. Nah, jadi arsitektur berlapis membuat sistem lebih mudah dikembangkan, diamankan, dan dipelihara. Yang berikutnya adalah metode integrasi sistem. Nah, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengintegrasikan sistem. Salah satunya contohnya mode pertama di sini ada namanya point to point. Dalam metode ini satu aplikasi dihubungkan langsung dengan aplikasi lain, jadi sederhana dan cepat diimplementasikan. Untuk metode kedua adalah middleware. Middleware merupakan perangkat lunak perantara yang membantu beberapa aplikasi bertukar data. Sedangkan metode ketiga adalah Enterprise Service Bus atau ESB. 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 Nah, ESB sendiri ini kan menyediakan pusat komunikasi dari berbagai aplikasi. Nah, metode ini sesuai untuk perusahaan besar, tetapi membutuhkan investasi dan tenaga teknis yang memadai. Nah, untuk metode keempat sendiri di sini ada API atau REST. API memungkinkan sebuah aplikasi itu menggunakan data atau fungsi dari aplikasi lain. API banyak dalam pengembangan sistem modern karena ringan dan fleksibel. Untuk yang kelima adalah web service berbasis SOAP yang menggunakan standar komunikasi yang formal dan biasanya diterapkan pada sistem dengan kebutuhan keamanan tinggi. Untuk metode keenam sendiri di sini adalah cloud integration. Integrasi dilakukan melalui platform berbasis cloud. Jadi metode ini dapat digunakan untuk menghubungkan aplikasi lokal dan aplikasi daring. Jadi pemilihan metode harus mempertimbangkan jumlah aplikasi, volume transaksi, keamanan, anggaran, serta kemampuan teknis perusahaan. Sebentar, kita cek dulu masih record. Nah, berikutnya adalah tahapan integrasi ACE. Nah, di tahapan pertama adalah analisis kebutuhan. Perusahaan dapat mengidentifikasikan kebutuhan sistem, masalah yang dihadapi, dan proses bisnis yang harus diintegrasikan. Nah, yang kedua di sini adalah pemetaan sistem. Perusahaan memetakan aplikasi yang digunakan, sumber data pengguna, dan hubungan antar sistem. Nah, tahap yang ketiga di sini ada namanya perancangan. Nah, biasanya tim membuat desain arsitektur, alur data, dan metode integrasi dan standar keamanan. Dan berikutnya di sini ada keempat, pengembangan.
Pada tahap ini biasanya tim membangun koneksi API, middleware, atau konfigurasi sistem. Yang kelima, di sini ada pengujian. Biasanya dilakukan untuk memastikan data mengalir dengan benar dan seluruh fungsi berjalan dengan sesuai kebutuhan. Di sini tahap ke-6 ada namanya implementasi. Jadi sistem yang telah diuji di sini diterapkan ke lingkungan operasional perusahaan. Nah, terakhir adalah evaluasi. Nah, perusahaan harus mentoring kinerja sistem dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi setiap tahap harus dilaksanakan secara terstruktur agar resiko kegagalan dapat dikurangi. Nah, integrasi data merupakan salah satu bagian penting juga dalam integrasi ACE. Nah, komponen pertama di sini ada ETL atau Extract, Transform, dan Load. Di sini merupakan proses pengambilan data dari berbagai sumber. Transform merupakan proses mengubah format dan membersihkan data. Dan load merupakan proses memasukkan data ke sistem tujuan secara otomatis. Nah, untuk yang kedua sendiri di sini ada data warehouse. Data warehouse repository di sini biasanya merupakan ya tempat untuk menyimpan data historis dari berbagai sistem. Jadi data tersebut dapat digunakan untuk analisis pelaporan. Dan ketiga di sini ada master data. Master data management maksudnya. Nah, misalnya di sini kayak mengolah produk, pemasok, dan karyawan. Nah, tujuannya di sini adalah memastikan setiap sistem menggunakan data master yang sama. Nah, komponen berikutnya adalah sinkronisasi real time. Nah, dia perubahan data pada suatu sistem dapat langsung diperbarui pada sistem lain. Jadi integrasi data juga harus diperhatikan karena kualitas integrasi data juga harus memperhatikan dari kualitas data tersebut juga. Karena data perlu melalui proses validasi, pembersihan, dan standarisasi. Jadi integrasi yang baik tidak hanya memindahkan data, tapi juga untuk menjaga akurasi dan konsistensinya. Nah, untuk keamanan dan tata kelola sendiri, integrasi sistem meningkatkan pertukaran data. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan keamanan dan tata kelola. Jadi di sini bagian pertama harus ada namanya autentikasi. Nah, autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna. Nah, contohnya di sini SSO atau tadi yang udah saya sampaikan adalah single sign on. Nah, dan berikutnya MFA itu kalau nggak salah multifactor authentication. Nah, bagian kedua di sini adalah otorisasi. Otorisasi menentukan sistem dan data yang boleh diakses oleh pengguna. Nah, salah satu pendekatannya adalah RBAC, atau singkatan dari Role Based Access Control. Jadi apa ya? Bagian berikutnya adalah enkripsi. Jadi data perlu dilindungi ketika dikirim dan ketika disimpan. Nah, bagian berikutnya adalah backup dan recovery. Jadi perusahaan perlu memiliki salinan data dan prosedur pemulihan jika terjadi gangguan. Nah, berikutnya yang kelima adalah audit dan logging. Nah, seluruh aktivitas sistem perlu dicatat agar perusahaan dapat mengetahui siapa yang mengakses perubahan atau mengubah data. Nah, berikutnya adalah kebijakan data atau kepatuhan privasi dan retensi data. Berikutnya, keamanan harus dirancang sejak awal, bukan ditambahkan ya setelah sistem selesai dibangun.
Ini adalah manfaat S. Aku nggak bisa membacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Mungkin teman-teman bisa membacanya aja. Jadi secara umum integrasi meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses dan memperkuat koordinasi antar perusahaan dengan pihak eksternal. Nah, kita langsung aja ke tantangannya. Tantangannya salah satunya mungkin adalah kayak serangan cyber ya mungkin ya, dan kebocoran data. Jadi pada intinya kalau di tantangan integrasi S ini perusahaan perlu menyiapkan pelatihan, strategi perubahan, dan pengelolaan resiko agar tantangan tersebut dapat diatasi. Nah, ini adalah faktor keberhasilan dari sistem S sendiri. Ada beberapa faktor, nggak bisa saya bacakan. Jadi pada intinya keberhasilan dari sistem S ini juga membutuhkan milestone atau deliverable serta komitmen dari seluruh anggota organisasi. Nah, nah ini bisa kita baca misalnya contoh penerapan integrasi S dapat ditemukan pada perusahaan retail. Nah, perusahaan retail biasanya menggunakan sistem point of sale, POS, inventory, terus ERP, CRM, e-commerce, supplier portal. Nah, jadi dari kesenian data tersebut diperoleh dan diteruskan ke sistem persediaan. Data penjualan juga dikirim ke sistem keuangan. Bagian keuangan tidak perlu masukkan transaksi secara manual. Jadi ketika stok mencapai batas minimum, sistem dapat membuat pemberitahuan atau permintaan pembelian kepada pemasok. Jadi langsung berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah integrasi S. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa integrasi enterprise information system merupakan kebutuhan strategis bagi perusahaan modern. Nah, integrasi menghubungkan data aplikasi proses bisnis dan teknologi agar dapat bekerja sebagai salah satu kesatuan. Namun, penerapannya pun juga membutuhkan perencanaan yang matang, keamanan yang baik, dan sumber daya manusia yang kompeten, dan dukungan seluruh organisasi. Nah, investasi integrasi biasanya dilakukan dalam jangka panjang. Hasilnya dapat berupa proses kerja yang lebih cepat, data yang lebih konsisten, dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa sih resiko perusahaan jika tidak mengintegrasikan sistem informasi? Ya, pastinya perusahaan dapat mengalami duplikasi data. Kedua, dapat keterlambatan informasi. Ketiga, pasti ada namanya kesalahan atau kekeliruan dalam laporan. Keempat, prosesnya pasti masih secara manual dan itu perlu makan waktu. Dan pengambilan keputusannya kurang tepat. Jadi apa ya? Jadi pada intinya cukup segitulah untuk penjelasannya karena di sini udah terkait durasi ya teman-teman. Jadi demikian penjelasan mengenai integrasi sistem enterprise. Demikian penjelasan mengenai integrasi enterprise information system. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.